ke kemana? Ke mananya? Ke Gemolong. Oh, ke SMP Gemolong. Cucunya perempuan. SMP Gemolong. Perempuan. Oh, ya. Maka dari itu kami di sini kepada jamaah semua menyarankan semua jamaah yang ada di sini, luar Jawa atau yang di dalam Jawa, mudah-mudahan anak kita atau cucu kita, ya, supaya kita lanjutkan untuk mencari ilmu di MTA. Itu, Pak. Ya, itu Pak. Ya. Yang kedua, ini kami tanya kepada Bapak Ustadz mengenai kematian. Kami pernah mengantarkan jenazah kematian tersebut. Pertama kami tahu orang meninggal itu pertama itu memandikan, ya, lalu makamankan, lalu ketiga menyolatkan, keempat memakamkan. Kami tahu itu di situ selesai dari makom, tahu ada orang yang membawa ayam hidup, ya, gitu kan. Nah, dan yang kedua, lah ayamnya untuk apa? ya kita tidak tahu. Oh, terus Lalu, Bapak tidak tahu ditanyakan di sini gitu ya? Iya, itu nanti, nanti Bapak yang bisa menerangkan. Yang kedua, ini selesai itu mayat itu dikubur di dalam lubang. Ya. Nah, selesai dikubur, tahu di lubang itu diadzankan. Oh ya. Nah, ada orang adzan masuk dalam lubang. Nah, itu tahu kami. Nah, kami ini tanya sama Bapak Ustadz, apakah yang keluarga kematian itu yang meninggal itu keluarganya, apa yang tadi yang bawa ayam tadi itu tuh apa, kita belum tahu juga. Iya kan? Iya. Itu ayam itu. Selesai itu ayam tadi diterbangkan, ditangkap kawannya. Oh gitu, diterbangkan, ditangkap kawannya. Maksudnya itulah pertanyaan kami dari Pak Ustaz. Iya. Yang kedua tadi ada orang yang dalam lubang adzan itu apa? Apakah ada tuntunannya? Mohon diterangkan sama Pak Ustaz. Terima kasih atas perhatian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu usulan yang sangat bagus sekali dari Pak Zahroni tadi, ya. Mengingatkan kita semua, keluarga besar MTA ini, agar anak cucu kita ini ngaji juga di MTA. Ini usulan yang sangat pas. Kenapa? Sekarang coba pikirkan Bapak Ibu. Allah sudah titipkan kepada kita ini sawah, lahan, ladang dakwah yang sedemikian hebat dari Allah, sedemikian luas dari Allah. Kalau dakwah ini bukan anak cucu kita yang meneruskan, masa iya kita mengharap orang di luar MTA yang meneruskan dakwah Quran Sunnah di MTA? Jelas tidak mungkin. Tidak paham MTA kok ngurusi MTA? Jelas tidak mungkin. Mustahil. Maka yang bisa meneruskan dakwah Quran Sunnah di MTA ini orang yang memang benar-benar paham tentang langkah dakwah MTA, langkah dakwah Quran Sunnah di MTA ini.
Nah sekarang kalau bukan anak cucu kita sebagai generasi penerus yang kita siapkan, lantas siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Ini menjadi amanah besar untuk kita semua dari Allah, untuk mempersiapkan generasi berikutnya yang paham betul dengan langkah dakwah yang ditempuh oleh MTA. Kalau sampai kita tidak perhatian untuk itu, dan kita tidak siapkan generasi penerus dakwah ini, hujah apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya anak cucu kita ajak untuk ngaji di MTA. Karena kelak mereka lah yang akan meneruskan garapan dakwah yang Allah titipkan di MTA ini. Tidak mungkin orang yang ngaji di luar MTA kemudian meneruskan dakwah MTA, wong tidak paham tentang MTA. Maka Bapak Ibu, ini usulan tadi sudah sangat pas. Bukan MTA-nya yang kita banggakan, tapi tetap Quran Sunnah yang kita pelajari. Hanya kebetulan nama tempat kajian kita, majelis kita adalah MTA. Ada negeri ini, negara ini boleh kita tanpa nama, niscaya kita tidak pakai nama. Yes, kita Islam gitu. Pengajian Islam kan gitu. Tapi karena di negeri ini harus ada nama, kebetulan Allah pilihkan nama itu MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Maka tempat ngaji kita Quran dan Sunnah di sini. Kalau MTA yang diajarkan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya jangan diikuti. Kita tidak mengikuti MTA-nya, tetapi kita mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau pengajaran di MTA ada yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diikuti dan ingatkan kami, kan begitu. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka di hadapan Quran dan Sunnah, kewajiban kita sebagai hamba Allah hanya taslim, menerima kebenaran Quran dan Sunnah, siapapun yang menyampaikan itu. Apakah kebenaran harus datang dari MTA? Oh tidak. Kebenaran itu bisa datangnya dari mana saja. Kebenaran Quran dan Sunnah bisa datangnya dari mana saja. Oleh karenanya khudil hikmah min aina tambut. Ambil hikmah itu dari mana saja dia tumbuh. Lah MTA sebagai lembaga dakwah itu punya aturan-aturan, punya langkah-langkah strategis untuk menjalankan dakwah Quran dan Sunnahnya. Maka sudah barang tentu yang paham tentang MTA yang akan menjadi, yang bisa meneruskan garapan dakwah di MTA ini. Kalau bukan anak cucu kita, lantas siapa? Andai kata tidak ada anak cucu kita yang ngaji di MTA, begitu kita dipanggil oleh Allah semua, berarti dakwah ini bubar. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang meneruskan sesuai khitab dakwah MTA, sesuai dengan pakem dakwah di MTA. Karena anak cucu kita tidak lagi ngaji di MTA misalkan. Maka ikhtiar dari Bapak tadi, dari Pak Zahroni, dan mengingatkan kita semua, ini sudah sangat baik dan sangat bagus. Ya mudah-mudahan ya anak cucu kita diridhoi oleh Allah untuk bisa menyuarakan, melanjutkan suara Quran dan Sunnah yang selama ini terus dikumandangkan di bawah lembaga dakwah yang namanya MTA. Kalau boleh tanpa nama, kita tidak akan pakai nama. Nama kita ya Islam, agama kita orangnya Muslim, sudah. Itu yang pertama. Ketika memakamkan jenazah, ada orang yang membawa ayam kemudian dilepaskan buat rebutan.
itu biasanya ada satu keyakinan Bapak ya. Jadi dalam pemakaman ada yang membawa ayam kemudian dilepaskan untuk rebutan. Biasanya itu ada sebuah keyakinan. Tidak tahu saya keyakinan untuk apa itu. Biasanya apa yang model-model seperti itu? Kan? Selamatan ya. Biasanya untuk keyakinan tertentu. Yang mana keyakinan tertentu ini tidak pernah kita temukan dalam Islam. Lah, hal semacam itu yang kita belum menemukan dalil dari Islam, maka kita tidak mengamalkan. Tadi sebelum Bapak menjelaskan, kemudian ayam itu dilepas untuk kemudian direbutkan, kami tetap husnudon. Itu yang membawa ayam hidup itu mungkin saja baru dari pasar beli ayam gitu loh. Kemudian karena tetangganya segera dimakamkan, maka belum sempat menaruh ayam di rumahnya, ayamnya dibawa ke pemakaman. Husnudon kami begitu. Tapi ketika kemudian ada keterangan lanjutan, dilepas kemudian diperebutkan, biasanya itu ada satu keyakinan tertentu, entah untuk keselamatan atau untuk yang lain-lainnya. Namun yang jelas keyakinan itu belum kita temukan asalnya dari Islam. Karena kita belum menemukan dalilnya, maka ya tidak mengamalkan hal semacam itu. Namun juga tidak melarang kalau ada orang Islam lainnya